Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua mahasiswa Teknologi Laboratorium Medis Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai protein dan asam amino pada mata kuliah biokimia. Mungkin dari teman-teman dan rekan-rekan semuanya pernah mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung protein. Protein sendiri adalah salah satu unsur penyusun yang dibutuhkan di dalam tubuh yang berfungsi sebagai membantu dalam proses pembentukan antibodi maupun pembentukan tenaga maupun pembentukan massa otot dan juga berfungsi untuk regenerasi beberapa sel yang ada di dalam tubuh. Sehingga sangat penting mempelajari dan mengetahui apa fungsi dari asam amino serta protein. Sebelumnya silahkan untuk berdoa dulu agar insya Allah selalu diberikan keberkahan dan juga keselamatan, keberuntungan, sehingga pada kesempatan kali ini dapat dengan mudah memahami semua keilmuan yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Ya, amin. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang protein dan asam amino beserta metabolismenya, serta menerapkan pemeriksaan laboratorium protein. Mengutip surah Al-Maidah ayat 87 yang dimana hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi ketika kita membicarakan tentang protein, kita juga akan membicarakan tentang makanan. Bagaimana makanan itu sudah diciptakan sedemikian rupa dari biji, dari tumbuhan, dari makanan, dari protein tumbuhan atau nabati, dari protein hewani yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan itu secara halal memang harus kita konsumsi dan kita harus mensyukuri nikmat yang telah diberikannya. Tetapi ingat, kita jangan sampai melampaui batas. Karena kenapa? Ketika kita melampaui batas, jadi sumber-sumber adanya penyakit-penyakit tertentu, adanya gangguan-gangguan disfungsi tertentu itu karena akibat dari konsumsi beberapa makanan juga yang melampaui batas. Sehingga ada takarannya, ada kadarnya, sehingga manusia merasakan apa itu lapar dan apa itu kenyang. Tidak dikehendaki manusia untuk melebih-lebihkan. Setelah cukup kenyang lalu dilebihkan lagi, tambah lagi. Itu tidak dikehendaki. Bahkan itu sudah termasuk ke dalam melampaui batas. Jadi terkait dengan makanan adalah ketika kita mau makan, ketika kita memang lapar, itulah saat yang paling baik ketika kita untuk makan. Ya. Jangan dipaksakan untuk kita makan terus sehingga lambung juga bekerja. Jadi itu sebenarnya konseptualnya seperti itu. Bagaimana kita ingin sehat adalah kita mengerti bagaimana kebutuhan tubuh kita. Jadi kita makan ketika kita lapar, ketika lambung kita memang membutuhkan makanan tertentu, protein tertentu yang dibutuhkan untuk regenerasi ataupun kehidupan yang ada di dalam tubuh kita.
Jangan dipaksakan untuk sering makan. Setiap menit makan ada makanan, cemilan makan. Nah, itu yang sebenarnya termasuk ke dalam golongan melampaui batas. Nah, jurnal atau literatur yang saya ambil ini bisa di-download ya dengan cara kalian menuliskan judulnya di dalam Google atau lembar halaman pencarian. Lalu kemudian kalian tambahkan di belakangnya file tipe .2 PDF. Protein and amino acid requirement in human nutrition file tipe .2 PDF. Nanti akan keluar buku ini yang dikeluarkan oleh WHO ya, tentang kebutuhan nutrisi manusia yang terkait dengan asam amino dan protein. Serta ini bagaimana secara klinikal nutrisi itu penting, terutama asam amino dan protein. Ini jurnal educational paper. Atau the requirement of protein and amino acid during atau selama acute and chronic infection. Jadi selama kita kapan membutuhkan asam amino dan protein selama saat kita mengalami infeksi kronis maupun sakit. Karena itulah saat yang tepat. Makanya kenapa di saat pandemi seperti ini sebenarnya yang kita butuhkan adalah imunitas tubuh. Ya. Ketika kita mengalami infeksi, maka kita membutuhkan makanan yang juga lebih banyak, protein yang lebih banyak untuk membentuk antibodi yang ada di dalam tubuh. Learning capture. Protein and amino acid metabolism. Protein and amino acid profile in human body. Yang ketiga, amino acid metabolism disorder. Jadi yang akan kita pelajari pada hari ini, dan mengapa seorang teknologi laboratorium medis harus mengetahui tentang protein, karena nantinya walaupun akan berkecimpung di dalam metode pemeriksaan, tetapi harus tahu dari sifat-sifat alamiah penyusun permasalahan laboratorium yang ada. Jadi harus tahu dulu terkait dengan profil protein dan asam amino, baik secara motif metabolisme maupun secara profilnya di human body. Serta kira-kira apa saja gangguan asam amino yang bisa terjadi sehingga dibutuhkan pemeriksaan laboratorium tentunya. Jadi kita akan pelajari gangguan-gangguan metabolisme asam amino. Oke, kalau kita membayangkan, Pak, berarti makanan apa yang kira-kira mengandung banyak tinggi protein? Seperti tuliskan di sini, ada ikan, ada daging, ada keju, ada telur, ada kacang, ada roti, ada mentega, ada butter ya, atau ada juga biji-bijian dan kacang-kacangan. Nah, sebenarnya kita akan sangat familiar terkait dengan protein. Protein sendiri itu adalah sebuah unsur besar selain karbohidrat serta lemak ya, yang menyusun tubuh kita. Nah, protein sendiri bisa terpecah menjadi asam amino atau gugus yang terkecilnya itu karena proses yang pertama, pemanasan, pemberian asam, penggaraman, dan mechanical agitasi. Kalau ada yang nggak tahu mechanical agitasi, itu adalah proses seperti pengadukan, diaduk terus atau dikocok atau di-shaking gitu. Mungkin ada yang pernah lihat susu bubuk misalnya, itu kan sama ya, mengandung protein terus kemudian diencerkan dengan air panas, kemudian dia melarut. Nah, itu juga sebenarnya proses pemanasan di mana protein yang ada di dalam situ, di dalam susu bubuk tersebut akan terpecah karena adanya proses pemanasan. Kemudian ditambah lagi dengan proses pengadukan ya, diaduk terus, itu kan sebenarnya juga proses untuk memecahkan gugus protein yang besar untuk menjadi penyusunnya, unsur penyusunnya yang lebih kecil. Nah, kira-kira yang paling penting atau utamanya protein itu dibutuhkan oleh siapa? Ternyata dibutuhkan oleh otot. Otot itu tersusun itu juga karena kita makan makanan yang tinggi protein.
dengan juga diet karbo ya. Makanya di beberapa kesehatan terutama nutrisi itu diharuskan untuk diet karbohidrat dan memperbanyak konsumsi dari protein. Agar kenapa? Yang jelas adalah agar porsi atau kebutuhan otot, selain juga memang juga ada exercise atau olahraganya, itu juga akan masuk proteinnya atau asam aminonya mengisi beberapa protein yang ada di dalam otot tersebut. Lalu apa sih sebenarnya protein? Protein itu adalah molekul yang besar, tersusun dari rantai asam amino. Jadi susunan terkecilnya itu adalah struktur asam amino. Dan pasti ditemukan di semua sel yang ada di dalam tubuh. Di setiap sel itu ada. Sel dimanapun organik ada di dalam tubuh itu pasti ada proteinnya. Are involved in most of the body function, dan dibutuhkan sebagai penyusun fungsional tubuh dan juga proses kehidupan. Selain itu, the sequencing of asam amino bisa dideterminasi dengan DNA. Oleh karena itu juga termasuk pewarisan sifat atau terkait dengan DNA yang tersusun dari beberapa asam amino itu juga tergantung dari beberapa protein yang kita konsumsi, sehingga mewarisi sifat kepada anak-anak kita tentunya. Itu juga mewakili asam amino strukturnya. Kenapa dia dinamakan asam amino? Kenapa dia asam? Karena ada gugus karboksilat di sini atau COOH sebagai grup asam, dan ada struktur grup amina yang di sini adalah NH2. Pasti kalau protein atau asam amino itu tersusun dari adanya grup amina dan ada grup asam. Cuma perbedaannya adalah di karbonnya, rantai karbon yang lain atau side chain yang mengikat beberapa unsur yang lain, sehingga membedakan asam amino satu dengan asam amino yang lainnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan protein dan asam amino, kita lihat dulu bahwa ada ketiga makronutrien yang sangat dibutuhkan pada tubuh kita. Yang pertama ada karbohidrat, yang kedua ada lipid atau lemak, yang ketiga ada protein. Ketika kita membicarakan karbohidrat, maka kita akan mengenal namanya glukosa. Karena unit terkecil dari karbohidrat adalah glukosa atau gula di sini. Yang dimana karbohidrat tersusun dari rantai glukosa. Ketika kita membicarakan tentang lipid atau lemak, kita akan bicarakan tentang rantai asam lemak atau fatty acid. Sehingga fatty acid yang tersusun itu akan membentuk yang namanya trigliserida. Salah satu contoh yang termasuk ke dalam golongan lipid atau lemak. Yang ketiga adalah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang protein. Protein sendiri tersusun dari rantai asam amino. Asam amino merupakan unsur terkecil atau unit terkecil yang kalau rantainya saling tersusun akan membentuk protein sebagai makronutrien. Struktur dari protein. Protein sendiri dia tersusun dari rantai asam amino seperti saya jelaskan tadi. Perbedaannya adalah jumlah asam aminonya. Kalau asam aminonya tersusun masih kurang dari 50 asam amino, maka dia dikatakan sebagai ikatan peptida. Ikatan peptida. Sedangkan kalau lebih dari 50 asam amino, dia dikatakan sebagai protein, sudah termasuk ke dalam makronutrien. Jadi juga wajar ketika dikatakan protein itu adalah susunan dari ikatan peptida. Jelas, karena ikatan peptida sendiri adalah susunan dari rantai
asam amino yang tersusun yang kemudian akan membentuk makronutrien yang besar nantinya menjadi namanya protein. Nah, ketika kita membicarakan tentang peptida, maka kita akan bicarakan tentang peptida itu tersusun dari beberapa macam. Yang pertama, 2 asam amino. Kalau 2 asam amino saja berarti dia dinamakan dipeptida. Kalau 3 asam amino berarti tripeptida. Kalau 4 berarti seperti D3 buta peptida seperti itu. Terus kalau misalnya seperti bahasa Latin yang jelas untuk penyebutannya, kalau 2 itu adalah dipeptida, kalau 3 tripeptida. Sedangkan kalau lebih dari 10 asam amino kita menyebutnya sebagai polipeptida. Lalu kemudian rantainya juga tersintesis berdasarkan specifically bodily DNA. Asam amino akan tersusun dari ada unsur karbonnya, C-nya, ada unsur hidrogennya atau H-nya, ada unsur oksigennya, dan ada unsur nitrogennya. Itu nanti keluar di ujian ya. Yang gampang-gampang saja nanti insya Allah yang akan dikeluarkan dalam pengajaran ujian. Struktur asam amino. Struktur asam amino sendiri seperti ini ya secara umumnya, di mana dia akan sebentar saya ingin sedikit teralat biar tidak salah. Tadi saya menyebutkan kalau 4 itu buta ya, sebenarnya itu bisa juga disebut seperti itu, tapi sebaiknya kita quarter peptida ya berarti, karena 4 asam amino. Itu saja, karena nantinya tidak ada pertanyaan untuk itu. Struktur asam amino, jadi ada side chain atau R di sini yang akan mengikat, yang membedakan dengan beberapa asam amino yang lain. Tapi yang jelas ada gugus amino dan ada gugus karboksil atau asam. Nah, ini seperti contohnya polipeptida chain, berarti ada 10 seharusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ada lagi harusnya mengikat hingga 10 sehingga dikatakan sebagai polipeptida. Dengan 10-nya itu merupakan rantai yang berbeda-beda. Nah, peptida bonds atau berikatan terkait dengan asam amino link amino acid form when the acid group atau COOH of one amino acid join with the amine group NH2 of a second amino group acid. Nah, jadi intinya adalah asam amino yang berikatan menjadi ikatan peptida akan dipengaruhi oleh proses terbentuk dan proses terpecah. Kalau proses terbentuk atau formed, dia akan terbentuk melalui proses namanya kondensasi. Sedangkan dia akan terpecah atau terurai atau broken dengan proses yang dinamakan hidrolisis. Sebenarnya pemberian air di situ untuk pembacaan, makanya pemberian air untuk pembuatan saya contohkan tadi seperti susu bubuk itu sebenarnya salah satu contoh untuk agar dia terpecah proteinnya itu menjadi asam amino. Nah, untuk kondensasi dan hidrolisis reaksinya adalah seperti ini. Kalau dia proses kondensasi berarti di mana dia akan melepas release a molecule of water. Sedangkan kalau dia hidrolisis maka dia akan menangkap atau adding the water. Jadi dia akan menangkap molekul air yang kemudian akan memecahkan ikatan peptida untuk menjadi asam amino.
Mohon maaf ini belum saya ganti, ini karena biasanya pertemuan langsung ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu menjaga kebugaran dan menjaga imunitas juga. Tetap menjaga kesehatan diri juga ya. Terutama kesehatan jiwa dan raga. Tetap lari-lari, berkeluar keringat agar tetap sehat tentunya. Saatnya peregangan dulu, jangan lupa peregangan, rileks, berdoa, dan semoga selalu diberikan berpikiran yang selalu positif. Oke, kita akan masuki kemudian tentang adanya essential asam amino, essential, non-essential, dan kondisional. Ini menarik kalau kita bicarakan tentang ini. Kalau untuk yang essential, jadi di mana dia harus hanya bisa didapatkan dengan cara makan. Namanya asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh. Karena itu kenapa manusia itu harus makan. Kodratnya seorang manusia yang hidup itu adalah harus makan. Karena di dalam makanan itu mengandung beberapa asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh, yang tidak bisa diproduksi atau disintesis di dalam tubuh seperti asam amino non esensial. Lalu yang ketiga ada yang namanya conditionally essential, yang dimana menariknya ya ini memang sudah kodratnya diciptakan manusia sesempurna itu, dimana asam amino ini secara kondisional ini akan tumbuh atau disintesis saat kita dalam keadaan sakit. Kalau kita tidak sedang sakit, kita tidak akan membutuhkan asam amino yang sifatnya conditionally essential. Jadi sudah diciptakan sedemikian rupa bahwa tubuh ini dalam kondisi yang darurat bisa memproduksi asam amino yang penting untuk membantu dalam penyembuhan dalam tubuh kita. Sudah diciptakan sedemikian rupa. Nah, ini ada prematur infant untuk yang kelahiran prematur. Biasanya itu kekurangan enzim yang digunakan untuk membuat asam amino arginin. Ini sekedar info saja. Nah, ketika tadi sudah mengetahui tentang apa saja asam amino esensial, non-esensial, dan kondisional, inilah contohnya di mana asam amino esensial itu seperti histidin, isoleucin, leucin, lisin, metionin, fenilalanin, theroinin, triptofan, dan valin ya, yang dibutuhkan dari makanan. Serta ada non-esensial seperti alanin, arginin, asparagin, aspartit asid, cysteine, asam glutamik, glutamin, glisin, prolin, serin, tirosin. Walaupun sekarang ini baru eranya di mana kita malah mengkonsumsi beberapa suplemen tambahan yang dia termasuk asam amino non esensial. Contohnya misalnya glutathione yang dia termasuk ke dalam golongan asam amino non esensial, tetapi dia kita konsumsi karena terkadang walaupun bisa disintesis dalam tubuh, tapi jumlah sintesisnya yang dibuat atau diproduksi oleh tubuh itu sekiranya kurang untuk memenuhi kebutuhan kesehatan yang ada dalam tubuh kita pada kondisi tertentu tentunya. Nah, ketika kita membicarakan tentang asam amino dan ikatannya, kita akan membicarakan bahwa akan ada yang namanya protonasi dan deprotonasi. Makanya kenapa dia ada ionik di sini terkait dengan ikatan protein peptida itu tadi. Jadi kenapa kok tadi dijelaskan di awal bahwa protein bisa terpecah pada kondisi pemberian asam. Jadi ternyata pada kondisi pH ini kan derajat keasaman, pH tertentu itu akan mempengaruhi kondisi dari ikatan peptida itu tersendiri. Contohnya, pada kondisi
pH rendah. pH rendah di sini berarti dia sifatnya asam. Sifat asam di sini berarti konsentrasi protonnya sangat tinggi atau H+-nya sangat tinggi. Sehingga akan ada proses namanya protonasi. Sedangkan pada proses pH tinggi atau basa itu akan terjadi konsentrasi proton yang rendah, sehingga akan ada proses deprotonasi atau kekurangan ion atau konsentrasi H+ di situ. Kalau tadi kelebihan pada low pH, kalau high pH kekurangan. Lalu kemudian pada pH netral, maka akan terjadi keseimbangan reaksi ketika pada gugus aminanya akan terjadi protonasi, sedangkan pada gugus karboksilatnya akan terjadi deprotonasi. Oleh karena itu kita menyebutnya sebagai Zwitter ion atau ion bearing two charges were named Zwitter ion by German scientists, dan masih diaplikasikan sampai hari ini, di mana asam amino itu memang seharusnya dalam kondisi netral pH, tidak basa maupun tidak terlalu asam. Nah, ini beberapa properti base asam amino asid, di mana pada pH 1 atau asam kuat maka akan ada penambahan H+ pada gugus amina. Sedangkan pada pH 7 itu akan terjadi kondisi di mana gugus aminanya penambahan 1H, pada gugus karboksilatnya kekurangan 1H. Sedangkan pada pH 12 itu akan terjadi kekurangan H+. Nah, ini seperti penjelasannya kenapa kok dia bisa kehilangan H+ dan penambahan H+ di sini penjelasannya. Nah, oleh karena itu kemudian ada juga pembagian asam amino yang dia termasuk ke dalam golongan. Kalau tadi kita bisa membedakan bahwa ada asam amino esensial, kondisional, dan non-esensial, pada kesempatan kali ini kita akan bahas bahwa ada asam amino yang termasuk golongan non-polar dan golongan polar. Apa yang dimaksud di sini adalah kalau dia golongan non-polar berarti dia hanya bisa larut pada pelarut-pelarut non-polar selain air tentunya. Sedangkan untuk yang dia golongannya polar berarti dia bisa larut air. Ini contohnya ada glisin, alanin, valin, leusin, isoleusin, metionin, fenilalanin, triptofan, dan prolin. Lalu kemudian ada yang golongan polar, contohnya serin, treonin, sistein, tirosin, asparagin, dan glutamin. Lalu juga ada pembagian berdasarkan electrical charge-nya atau kita sebut sebagai golongan asam dan golongan basa. Kalau yang selain itu dia termasuk golongan netral. Jadi kalau dia termasuk golongan polar dan non-polar biasanya dia sudah netral. Sedangkan yang dia termasuk ke dalam asam dan basa, berarti kalau dia termasuk golongan asam berarti cenderung dia pada mengalami protonasi. Seperti di sini contohnya ada asam aspartat dan asam glutamin. Sedangkan pada yang golongan basa ada yang dia lisin,
arginin, dan histidin. Nah, ketika kita membicarakan tentang asam amino, makanya di dalam pewarisan sifat atau dipelajari oleh di mata kuliah genetika dasar akan mempengaruhi terkait dengan penyusunan DNA, RNA, seperti itu. Nah, ini contohnya, jadi pewakilan sifat UCG itu dipengaruhi oleh adanya asam amino. Ini akan dipelajari di mata kuliah genetika dasar. Nah, struktur dari protein. Protein itu ternyata tersusun dari beberapa susunan yang dia sifatnya primary struktur, secondary struktur, tertiary struktur, dan quaternary struktur. Kalau yang primary struktur itu adalah, kalau kita bisa mencontohkan, hanya ada satu rantai saja asam amino, atau kalau kita bisa mencontohkan, dia hanya sebagai alfabet A, B, C, D, seperti itu. Sedangkan untuk yang secondary struktur, di mana ada plate sheet dan ada alpha helix yang mengelilingi rantai struktur primernya atau plate sheet-nya, sehingga kita bisa sebut seperti ketika kita mengucapkan kata-kata, saya, dia, mereka, itu kan kata ya, seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah struktur yang tersier. Tersier ini sudah cukup kompleks, di mana ada beberapa rantai primer yang dikelilingi oleh beberapa alpha helix, rantai alpha helix, sehingga dia disebutkan seperti sebuah kalimat. Math is fun, matematika itu menyenangkan. Babies are cute, jadi bayi itu kok lucu sekali. I love cat, misalnya saya menyukai kucing. Lalu kemudian untuk yang strukturnya quaternary, dia termasuk ke dalam paragraf ya, termasuk ke dalam golongan atau termasuk seperti kita menuliskan paragraf. Jadi dia sudah tersusun dari beberapa rantai struktur primer yang diikat oleh beberapa alpha helix juga, yang lebih banyak dari struktur tersier. Ini seperti ini. Nah, ini yang tersier. Nah, ini yang quaternary. Jadi sudah sangat kompleks ikatan proteinnya. Nah, denaturasi atau pemecahan protein itu seperti kita bahas tadi, dipengaruhi oleh pemanasan, pemberian asam, pemberian basa, penggaraman, dan mechanical agitasi. Ini contohnya denaturasi protein. Protein digestion. Jadi mechanical agitasi tidak hanya pada proses pengadukan saja. Yang jelas mechanical agitasi itu adalah proses yang terus-menerus dilakukan seperti pengadukan tadi. Oleh karena itu sebenarnya pada saat kita makan itu juga ada mechanical agitasi, atau kita nyebutnya mechanical digestion. Jadi ketika kita makan, kita akan mengunyah. Gak mungkin kan telur satu bulat besar itu kamu telan, pasti saya yakin gak ada yang bisa menelan satu langsung ukuran telurnya ya. Yang terjadi malah nanti menjadi diare atau malah nyangkut ya, malah menjadi beberapa hal yang tidak disukai, sehingga dia akan menggunakan saliva atau enzim yang ada di mulut kita mengunyah ya, yang kemudian akan berubah bentuk menjadi protein tersebut menjadi bolus namanya. Lalu yang kedua adalah protein digestion. Yang kedua adalah masuknya ke dalam perut, di mana akan terjadi denaturasi protein atau bolus tadi karena adanya enzim pepsin ya, yang dimana di dalam lambung akan memecahkan
ikatan polipeptida menjadi lebih kecil, smaller polipeptida. Yang sebelumnya dia quaternary struktur, dia akan terpecah menjadi secondary struktur hingga primer struktur. Lalu di dalam usus halus dan pankreas akan ada enzim yang kemudian memecahkan lagi menjadi beberapa tripeptida dan asam amino single. Dan yang terakhir, di usus halus kemudian akan dipecah lagi menjadi terabsorpsi, dipecah menjadi beberapa single amino acid yang dibutuhkan di beberapa sel tubuh kita. Jadi sudah dibuat sedemikian rupa sempurnanya, kita makan telur nggak akan keluar bentuk telur lagi yang jelas. Kita akan terpecah, kemudian akan menjadi protein-protein yang dibutuhkan, akan masuk di beberapa fungsional tubuh yang kekurangan dari proteinnya, itu akan masuk di beberapa sel tersebut. Karena sekali lagi, setiap sel pasti memiliki unsur asam amino atau protein di sana. Nah, ini asam amino absorpsinya. Ini sebenarnya penjelasan dari gambar tadi. Asam amino metabolisme seperti ini, di mana asam amino metabolisme langsung nantinya diangkut oleh darah. Asam amino yang sudah menjadi single asam amino akan diangkut oleh darah sebagai gojeknya akan mengantarkan ke beberapa sel yang membutuhkan asam amino tersebut. Nah, ini penjelasannya di mana polipeptida itu kita coba bahas ya. Yang pertama, di mana adanya DNA. DNA itu di dalam sel ada nukleus yang kemudian dari DNA akan memberikan copy code yang kita sebut sebagai mRNA atau yang kita sebut sebagai transkripsi. Lalu kemudian dari proses mRNA, informasinya akan dibawa ke ribosom. Dari ribosom akan kemudian mengangkut membaca mRNA-nya atau kita sebut sebagai proses fase translasi atau tRNA di sini. Nah, translasi di sini atau kita sebut sebagai transfer RNA itu dikoleksi secara spesifik melalui asam aminonya sehingga sangat membutuhkan dibuat menjadi protein. Di mana ada 20 different transfer RNA yang masing-masing ada asam amino sebagai penyusunnya, kodenya itu. Jadi setelah dia ditranslasikan, jadi ditranskripsi dulu terus ditranslasikan, ditranslate gitu ya menjadi beberapa huruf atau alfabet tadi. Alfabetnya itu sebagai asam aminonya. Nah, kemudian nanti ribosom akan membangun build of chain of amino acid atau protein yang kemudian kita sebut sebagai proses namanya elongasi. Nah, nanti pada proses akhirnya ribosom continue to move down the mRNA strain atau ikatan RNA-nya kemudian akan ditambahkan dan menjadi senyawa polipeptida komplit yang kita sebut sebagai protein. Jadi sebenarnya juga ada hubungannya dari proses DNA, mRNA hingga peran dari ribosom juga di sini. Jadi seperti ini ya, intinya gampangannya seperti tadi. Jadi ada DNA yang ditranskripsikan RNA terus kemudian ditranslasikan menjadi asam amino tadi yang nantinya akan dibuat menjadi protein di dalam tubuh. Ya, makanya kenapa ada namanya asam amino non esensial. Ada proses namanya deaminasi, di mana asam amino yang kita dapatkan
bisa terlalu berlebihan. Ternyata terlalu konsumsi banyak protein juga tidak terlalu bagus karena nantinya tubuh secara alami akan merubah atau mengkonversi menjadi glukosa atau kita sebut sebagai glucogenic amino acid sehingga namanya menjadi gluconeogenesis. Atau bisa juga nanti disimpan atau dikonvert atau diubah menjadi asam lemak yang akan disimpan menjadi cadangan makanan dalam tubuh. Jadi sebenarnya juga protein itu perlu, tapi juga melihat kebutuhan dari porsi dari tubuh kita. Jangan sampai terlalu berlebihan juga, nantinya akan juga dirubah seperti itu, dikonvert menjadi glukosa atau menjadi asam lemak. Nah, ini ya metabolisme fate of amino acid. Jadi dia bisa nanti mengalami protein turnover, lalu bisa gluconeogenesis apabila ternyata, tapi ini juga dalam kondisi khusus ya, apabila kondisi tubuh kita kekurangan gula atau hipoglikemik, maka pertaruhannya atau proses untuk menyeimbangkannya adalah asam amino bisa dirubah untuk menjadi glukosa melalui proses gluconeogenesis. Sedangkan untuk yang produksi energi atau ATP itu asam amino jelas digunakan untuk energi, yang dimana saat makan kita akan terdefinisi menjadi namanya kilokalori, kalori yang dibutuhkan untuk tubuh kita untuk membentuk energi. Kemudian juga bisa menjadi fat cell, di mana asam amino bisa dirubah menjadi asam lemak dan disimpan sebagai trigliserida di kelenjar adiposa when kilokalori intake is sufficient, apabila berlebihan jumlah dari kilokalori yang kita konsumsi. Lalu sebenarnya untuk apa sih protein? Protein itu sebenarnya untuk fungsional. Yang pertama, provide structure and mechanical support, maintains body tissue yang menjaga terkait dengan jaringan-jaringan yang ada di tubuh. Fungsionalnya juga bisa sebagai enzim dan hormon, membantu menjaga maintenance asam basa keseimbangannya, membantu mentransport nutrisi, juga sebagai penyeimbang atau penjaga juga di dalam imun sistem, dan juga menyajikan sebagai pembentukan ATP atau energi yang dibutuhkan oleh tubuh. The menu of role protein ya, ini seperti saya jelaskan tadi, dan bagaimana dia bekerjanya silakan dibaca. How much protein do you need? Yang jelas kalau dia healthy dan dia non-pregnancy atau tidak hamil, itu ya yang cukup lah untuk kebutuhan sehari-hari. Makanya ada kebutuhan kalori. Kalori yang kita bakar itu harus sama dengan kebutuhan kalori yang kita makan. Termasuk di situ ada protein, karbohidrat, dan lemak juga. Lalu yang kedua adalah pregnant woman, di mana people recovering from surgery and injury and growing child should consume enough to build a new tissue. Untuk membentuk jaringan baru yang tadi, karena misalnya operasi sesar misalnya, itu membutuhkan protein yang cukup juga untuk perbaikan jaringan-jaringan baru yang sebelumnya rusak atau luka, itu bisa di-recover dengan kebutuhan protein. Protein intake, positive nitrogen balance, nitrogen ekskresi. Jadi pregnant woman, growing child, and some athlete harus memiliki atau harus konsumsi beberapa protein yang berlebih tadi. Yang jelas harus yang positive nitrogen balance. Sedangkan yang seimbang antara nitrogen ekskresi dan protein intake adalah yang dia healthy adult atau manusia yang sehat, yang cukup umur atau dewasa.
Sedangkan yang saat posisi sakit, an individual who is experiencing a medical trauma or not eating a healthy diet is a negative nitrogen balance. Yang dimana dia pengeluaran nitrogennya harus lebih besar karena protein intake-nya itu cukup dibutuhkan lebih, tapi karena konsumsinya yang kurang sehingga harus ada balancing atau keseimbangannya terkait tubuh itu juga harus diperlukan. Oke, nah not all protein is created equal. High quality protein is digestible, contain all essential amino acids, provide sufficient protein to synthesis non-essential amino acid. It helps to be aware, kita harus hati-hati juga bahwa ada skor asam amino, batasan protein, dan adanya digestibility correct amino acid atau kita sebut menjadi PDCAAS. Biological value of protein rich absorption and retention of protein for use. Protein quality yang dimana komplit protein itu mengandung all 9 essential amino acid, harus ada mengandung 9 asam amino esensial yang dibutuhkan pada tubuh kita. Incomplete protein low in one or more essential amino acid. Usually plain source are incomplete. Jadi kalau misalnya kita hanya sumbernya dari tumbuhan saja, biasanya itu ya kurang karena memang protein itu ada yang protein hewani dan ada protein nabati. Protein needs, protein intake recommendation 10 hingga 35% of total daily kilokalori. Adult over 18, 0,8 gram per kilogram berat badan sehari. Base source-nya dari mana saja? Seperti saya jelaskan tadi sudah, silahkan dibaca lagi. Ini base source of protein yang tinggi, kalau mau protein tinggi ya beberapa di daging, telur ya, dan kacang-kacangan itu tinggi. Bahkan sekarang sudah ada ya yang dibuat dalam bentuk protein bar ya. Makanya ada fit bar. Itu sebenarnya ya bisa juga sih untuk diet, jadi tinggi serat kan. Jadi makannya ya makan itu saja kalau malam misalnya. Tapi memang harganya lebih mahal karena memang dia sudah dibuat kalorinya cukup dengan protein tinggi tentunya, yang rendah fat tentunya. Hati-hati terhadap too much protein karena sekali lagi protein itu bisa terlalu tinggi, itu juga bisa di converting menjadi asam lemak dan glukosa tadi, sehingga ada resiko juga terhadap penyakit jantung, kidney stone, calcium loss from bone, dan kanker kolon. Dan hati-hati displacement of nutrient rich disease preventing food. Tapi terlalu sedikit protein itu juga berbahaya karena akan ada namanya malnutrisi. Too little protein seperti ini contohnya. Yang pertama, tipe pertama adalah kwashiorkor, yang dimana dia secara general dia kekurangan makanan yang mengandung tinggi gandum green and deficiency dari protein. Dengan ciri-ciri seperti ini: edema, muscle tone, hair is brittle and easy to pull out, prone to infection, rapid heart rate, jadi kecepatan jantungnya menjadi lebih cepat. Lalu ini marasmus ya. Jadi result of severe deficiency, kalau tadi kekurangan protein saja, kalau ini defisiensi kekurangan dari kilokalori ya. Lalu yang ketiga adalah marasmic kwashiorkor, jadi ini gabungan ya, dimana dia kekurangan defisiensi kalori dan protein. Treatmentnya jelas ya, harus ada pemberian makanan life threatening factor, harus ada mencegah adanya dehidrasi, dan harus ada keseimbangan nutrisi dan cairan tubuh. Nah sebenarnya juga ada juga sih, kita akan mempelajari vegetarian ya. Vegetarian itu ada macam-macam ya. Jadi belum tentu bahwa semua vegetarian itu vegan, enggak. Ada yang dia masih sifatnya ovo vegetarian, di mana dia masih makan telur misalnya ya, karena untuk kita masih membutuhkan protein hewani untuk itu. Nah ini kebutuhan vegetarian food guide piramid, kebutuhan makan kita. Ini kebutuhan protein, karbohidrat, dan lemak dalam tubuh kita.
Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Memang kita tidak membahas terkait dengan cara ujinya, karena sebenarnya ujinya itu atau secara kualitatif ya, itu akan dilaksanakan di dalam praktikum biokimia biasanya. Tapi karena ini hanya teori saja, yang penting kalian memahami fungsional dulu dan unsur yang memang menjadi penyusun dalam tubuh kita, yaitu protein, makronutrien. Sebelum nantinya di AMAMI itu akan dipelajari terkait bagaimana sih untuk deteksi atau laboratorium ujinya untuk pemeriksaan protein yang sifatnya kualitatif dan kuantitatif. Oke, mungkin mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, tetap bergairah dan tetap sehat, senang, bahagia selalu. Semoga yang sedikit bisa saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.